Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur karena minggu ini kami boleh beribadah dan kami boleh bersekutu bersama teman-teman kami, bersama keluarga kami untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kiranya Tuhan, Engkau yang senantiasa memberkati hati kami, berkati pikiran kami, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, agar kami mampu menerima dan melakukan segala perintah firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami Bapa, karena kami sungguh siap untuk menerima firman-Mu. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita ingin sama-sama mendengar tentang apa sih makna berkorban lebih dahulu. Itu tema kita minggu ini. Dan kita akan membaca, dan kita telah membaca dari Matius 13 ayatnya yang ke-31. Nah, dari Matius 13 ayatnya yang ke-31, kita mulai melihat bahwa Yesus mengajarkan segala sesuatu tentang kerajaan sorga. Nah, saudara-saudara, jika kita mendengar kerajaan sorga, apa yang muncul? Apa yang muncul pertama kali dalam pikiran kita? Come on. Apakah kita membayangkan sesuatu yang megah? Kita seringkali melihat gambaran kerajaan sorga itu pintu emas dengan tinggi sekali, megah sekali, besar. Pintu yang terbuat dari berlian atau mungkin lantai yang terbuat dari kaca yang sangat indah. Langit-langit yang terbuka seperti awan, tidak ada atap, lalu malaikat di sana sini berseliweran, orang berpakaian begitu megah dan mewah. Saudara-saudara, gambaran itu tidak salah, tapi belum tentu benar. Begini, kita seringkali membayangkan bahwa kerajaan sorga itu hanya soal sesuatu yang megah, sesuatu yang bernuansa mewah, sesuatu yang glamorous. Padahal, kalau kita lihat bacaan kita hari ini, no. Tuhan Yesus tidak mengajarkan seluruhnya seperti itu. Memang, gambaran-gambaran tentang kerajaan sorga yang penuh dengan kemegahan, kemewahan, itu justru membuat kita melihat kalau itu satu-satunya gambaran tentang kerajaan sorga. Memang dalam Matius 22 ayat 2, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kerajaan sorga itu seperti seorang raja yang sedang mengadakan pesta pernikahan bagi anaknya. Wow, kita bisa membayangkan nih, kalau ada seorang raja lalu mulai mengadakan pesta, itu berarti betapa megahnya. Apalagi ini adalah pesta pernikahan. Bayangkan betapa banyak makanan yang tersedia, betapa megah minuman anggurnya tersedia, orang-orang bebas memakan, semuanya dengan sukacita. Tapi saudara-saudara yang terkasih, mari kita kembali ke teks Matius 13 dan kita akan melihat 1, 2, 3 perumpamaan yang begitu luar biasa dari Tuhan Yesus. Pertama, kita lihat bahwa Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kerajaan sorga itu seumpama, di ayat 31 Tuhan Yesus berkata, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Perhatikan saudara-saudara, Tuhan Yesus sendiri menyadari bahwa biji sesawi itu biji yang paling kecil. Paling kecil. Teks kita menjelaskan. Tetapi Anda tahu kalau dia sudah bertahun-tahun bertumbuh dalam ladang yang penuh hara. Nah, di titik itu saudara-saudara, pohon sesawi menjadi pohon yang begitu lebat, pohon yang rindang, dan jadi tempat bersarang bagi para burung. Itu perumpamaan pertama. Tuhan Yesus melanjutkan di perumpamaan kedua. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi. Ragi, teman-teman, ragi. Saudara-saudara yang terkasih, pernahkah Anda membuat roti atau setidaknya memperhatikan seseorang yang membuat roti? Pernah? Jika pernah,
kalian akan melihat betapa magicalnya pembuatan roti. Perhatikan ya, dari tepung, mentega, gula, garam, sejumput kasih sayang, dan begitu kalis, begitu nikmat. Karena di sana ada apa? Ada ragi. Bayangkan sebuah roti tanpa ragi. Apa hasilnya? Ya, roti yang keras, bantet, dan itulah yang melambangkan kalau di zaman perjanjian lama, roti tidak beragi, itulah yang melambangkan penderitaan, kesusahan. Tapi saudara-saudara, Tuhan Yesus hari ini mengajarkan bahwa kerajaan sorga itu seperti ragi. Ragi yang membuat roti itu mengembang, ragi yang membuat roti itu menjadi nikmat, menjadi kalis. Itulah kerajaan sorga. Jadi ketika kita berbicara mengenai kerajaan sorga, dia tidak pertama-tama berbicara mengenai kemewahan, tidak. Apa yang dia bicarakan? Pertumbuhan. Lihat perumpamaan Yesus. Pertama, biji sesawi. Kedua, ragi. Dua-duanya adalah hal yang membuat sesuatu bertumbuh, berkembang, memperluas diri. Biji sesawi, biji terkecil yang menjadi sangat besar. Ragi adalah bahan yang membuat roti itu mengembang. Roti itu lembut, moist, very well. Saudara-saudara yang terkasih, apakah kita mau melihat kerajaan sorga sebagai sebuah pertumbuhan? Perumpamaan Yesus yang ketiga, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Ayat yang keempat. Tuhan Yesus berkata, yang ditemukan orang, harta itu yang terpendam di ladang, itu ditemukan oleh seseorang. Lalu ketika dia temukan, terkejut, lalu ia pendam lagi. Perhatikan apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus setelahnya. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita membayangkan menemukan sesuatu, menemukan harta karun yang tidak pernah kita temukan sebelumnya, kita pasti terkejut, kita pasti kaget melihat hal itu yang wow, ini di luar naluri, di luar pemikiran saya, ini di luar akal budi saya, lalu saya temukan tepat di depan mata. Saudaraku, bukankah itu menjadi hal yang luar biasa bagi jiwa kita? Orang itu yang ada dalam perumpamaan Tuhan Yesus kemudian menjual semua miliknya, membeli ladang itu. Ia merelakan apa yang menjadi miliknya untuk kerajaan sorga. Lalu setelah itu Tuhan Yesus mengajarkan perumpamaan keempat. Perhatikan saudara-saudara. Hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Saudara-saudara perhatikan, kalian pernah berdagang? Kalau pernah, kalian pasti paham kalau berdagang itu butuh modal dan butuh usaha. Modal yang dipunyai pedagang akan dilipat gandakan dengan menjual barang yang dia punya. Nah sekarang saudara-saudara, ada seorang pedagang. Bayangkan diri Anda adalah pedagang. Pedagang ini memiliki modal dan memiliki keuntungan. Pasti keuntungan akan dipakai untuk melipat gandakan modal sehingga melipat gandakan keuntungan. Namun sekarang perhatikan saudara-saudara. Kalian sebagai seorang pedagang menjual mulai dari keuntungan sampai modal. Apakah ini keputusan bodoh? Sebagai seorang pedagang, kalau kalian gak punya modal, apa yang mau dijual? Apa yang akan dijadikan dasar untuk mengambil keuntungan? Gak ada. Jadi apakah ini keputusan bodoh? No, tidak.
Tidak sama sekali. Mengapa? Karena kalian tahu, kalian sebagai seorang pedagang tahu betul bahwa nilai mutiara itu, hal kerajaan sorga yang seperti mutiara itu jauh lebih berharga daripada sekedar modal, daripada sekedar keuntungan. Saudara seimanku, pada titik inilah Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa hal kerajaan sorga itu bicara mengenai pengorbanan kita, mengenai kerelaan kita. Tuhan Yesus tidak bicara soal materi. Tuhan Yesus justru bicara soal pengorbanan. Di titik inilah Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berkorban lebih dahulu. Dia mencoba untuk mengajak kita melalui perumpamaan ini bahwa kita tidak boleh terikat. Jangan pernah sekali-kali menganggap bahwa keterikatan dengan materi ada hal yang wajar. No, tidak sama sekali. Ketika kamu mulai merasa bahwa hidupmu hanya berputar pada uang, pada nilai, pada orang tua, pada saudara, kamu mulai kehilangan arah, teman-teman. Saudaraku, kalian kehilangan arah. Kalian kehilangan arah. Ketika kita semua tidak menjadikan Tuhan Yesus, tidak menjadikan Bapa, tidak menjadikan Roh Kudus sebagai pusat kehidupan, saudaraku, di titik itu kita sudah jatuh terlalu dalam. Kita sudah tidak lagi melihat pengorbanan Tuhan Yesus sebagai sesuatu yang sakral, sebagai sesuatu yang perlu kita hayati. Tidak lagi. Kita udah kehilangan arah, kita mau kemana, kita nggak tahu. Karena kita tidak lagi mempusatkan hidup kita pada Tuhan Yesus. Kita tidak lagi menghayati pengorbanan Yesus. Saudara-saudaraku, kerajaan sorga bicara soal pertumbuhan dan pengorbanan. Maka kalau kita menghayati kerajaan sorga di dalam hati kita, persis, kecil sekali. Kita cuma perlu mendengar suaranya. Pelan sekali. Sampai kadang kita tidak mendengar. Tetapi ia terus berbisik. Ia terus bicara. Begitu perlahan. Kita yang perlu peka. Kita yang perlu sadar akan suara kecil itu. Suara kerajaan sorga yang berbunyi di hati kita. Pertanyaannya, saudara-saudaraku yang terkasih, maukah kita bertumbuh? Maukah kita berkorban lebih dahulu? Maukah kita menjadikan kerajaan sorga sebagai pusat hidup kita? Maukah kita menghayati pengorbanan Yesus sebagai pusat hidup kita? Pada titik itulah kamu bisa bertumbuh dan kamu bisa berkorban. Karena kita semua telah menghayati hal kerajaan sorga seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Berkorbanlah dan bertumbuhlah dalam Tuhan Yesus, dalam Bapa, dan dalam bimbingan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang mengajari kami, Tuhan Yesus yang membimbing kami, kami mohon bimbingan-Mu Tuhan. Biarkanlah kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai domba, boleh belajar untuk bertumbuh, boleh belajar untuk terus berkorban. Berkorban bagi saudara kami, berkorban bagi teman kami, orang tua kami, berkorban bagi nilai yang lebih penting di atas kepentingan pribadi kami. Ajarkanlah kami Tuhan untuk menghayati kerajaan sorga dalam hidup kami. Ajarkanlah kami untuk terus bertumbuh dan berani untuk berkorban lebih dahulu. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Ajarilah kami dan bimbinglah kami. Amin.